Ada yang bilang katanya anak itu cepat tumbuhnya loh, akan banyak kehilangan momen, makanya kita nggak mau banyak kehilangan momen. Sebisa mungkin akan tetap nemenin dia gitu. Dan dua penyanyi dalam hidup saya yang bikin saya terharu, ibunya dan anak saya sih. Ya, lagunya Kara judulnya Main Sama Aku, yang menciptakan kebetulan Panda, suamiku, bapaknya Kara. Jadi memang lagu ini sengaja diciptakan, memang si Kara yang minta kan. Kara minta pengen jadi penyanyi, aku mau punya lagu sendiri gitu. Mintanya udah dari tahun lalu. Terus sampai kita pikir, nih anak beneran serius mau nyanyi atau enggak sih sebenarnya. Akhirnya kita nggak respon tuh lama. Pas kemarin baru kemarin aku mana lagunya belum jadi ya ini segala macam. Akhirnya dia nagih segala macam, ya udah dibikinin lagu lah gitu. Lagu itu memang sengaja dibuatin karena apa, ceritain boleh? Nah, karena kan bingung ya, bikin lagu anak itu justru sulit banget ya. Karena kan anak itu harus bicara kejujuran ya gitu. Harus apa yang relate dengan anak-anak sekarang gitu. Dan lagu anak banyak yang banyak yang tidak diperdengarkan lagi lagu anak. Jadi bikin apa ya? Pas kita pulang, tiba-tiba Kara nanya sama kita gitu. Kita kan lagi main handphone. Panda bunda, kok main handphone lagi sih? Sampai rumah kok kerja lagi? Kita patah hati di situ. Oh iya ya. Kadang pekerjaan sekarang tuh rasanya 24 jam kalau kita udah pegang handphone. Dan lupa bahwa ada manusia kecil yang dia perlu diajak main. Nah dari situ saya langsung bikinin lagu kalau ayah bunda taruh HP-nya dulu gitu, bahwa ayo main sama aku gitu. Dia minta itu kejujuran sih anak itu. Dan pas dia nyanyiin riang banget, saya sedih justru, kita berdua sedih. Iya ya, banyak waktu yang ternyata ya kerja juga buat mereka, tapi ada zaman sekarang adalah candu yang membahayakan adalah sibuk sampai lupa nama anak gitu. Jangan sampai itu jadi pengingat sih buat kita semua. Yang pasti bangga lah ya, maksudnya anak yang dulu cuma ngikutin aku manggung gitu, aku bawa manggung, aku bawa dengan suasana yang memang tidak jauh dari suasana seperti ini gitu, di panggung. Terus sekarang dia berdiri sendiri nyanyiin lagu dia sendiri, rasanya bangganya Masya Allah banget gitu. Walaupun tadi harus aku announce dulu, aku perkenalkan dulu sebagai anakku di lagu yang pertama, tapi rasanya pas ketika dia menyanyikan lagu sendiri, dia menjadi dirinya sendiri gitu, membuat lagunya dia, itu dia bangga untuk mempresent lagu dia ke orang-orang yang dengar, ke anak-anak yang dengar. Dan ada juga ternyata udah ada yang hafal gitu, jadi kayak pasti dia semangat banget. Dan buat kita sebagai orang tua di usianya Kara yang sekarang ya, alhamdulillah ngerasa bangga banget gitu dengan pencapaian yang Kara buat sendiri loh. Kita cuma sebagai mediator aja, sebagai mediasi aja, memberikan wadahnya aja gitu, tapi dianya sendiri yang kepengen untuk jadi penyanyi. Ada ciptaan lagu lagi nggak Pak? Selama anak happy ya semoga sih, ada sih beberapa pasti, tapi yang penting patokan kita adalah anak happy. Ada yang bilang katanya jangan eksploitasi anak, tapi kebalikan, kalau anak punya bakat nggak disupport itu orang tua juga zolim sih. Jadi harus kita support semampunya, semaksimalnya, dan patokannya adalah yang penting anaknya happy. Dan dia happy banget. Dan semoga bisa kita berdua sebagai penyanyi ya pengen lah punya legacy bahwa punya lagu-lagu anak yang nyanyiin lagu anak gitu. Oh, itu bundaku tuh lagunya Kotak yang memang kolaborasi sama untuk filmnya Nusa Rara. Jadi memang itu sempat sudah dirilis tahun 2000 berapa tahun yang lalu? Ya pokoknya beberapa tahun yang lalu lah itu. Itu sempat dirilis, memang nyanyinya bareng sama pengisi suaranya dari Nusa. Tapi yang ini karena memang ada dengan tema anak-anak, jadinya kita bawain berdua. Hubungan ibu dan anak. Karena itu hubungan antara ibu dengan anak sih. Jadi judulnya Bundaku. Kamu bagi kesibukannya dia seperti apa nih sama anak? Ya makanya kita kerjasama. Jadi ya kayak lagu tadi juga bahwa ya pasti sibuk tuh dikejar nggak akan pernah ada habisnya gitu. Tapi bocah mungil itu nggak akan bisa kecil lagi. Dia akan tumbuh, dan ketika tumbuh kok anak udah gede ya gitu. Dan kita nggak mau banyak kehilangan momen. Ya kita harus berbagi lah gitu. Kita tahu bahwa ya semua orang pasti termasuk kita gitu untuk membagi waktu memang luar biasa, apalagi hidup di ibu kota ya, perjalanan ke sana ke sini segala macam. Cuman sebisa mungkin untuk kita berdiskusi lah. Kita untuk tidak egois, untuk bundanya manggung, saya di rumah, saya manggung, bundanya di rumah. Jadi peran orang tuanya nggak hilang. Jadi setelah dia memutuskan untuk
mau nyanyi, mau jadi penyanyi. Jadi ya kita, aku sama Arda kan emang penyanyi yang belajar dari alam ya, otodidak. Jadi kita nggak punya source yang, bukan source, maksudnya kita nggak punya ilmu. Jadi kita cuma tahu pengalamannya aja. Kita dapat modal suara seperti ini memang dari pengalaman. Tapi kalau Kara karena kita ngerasa dia pun punya modal bisa nyanyi, ya kenapa enggak kita kasih wadah dia untuk les nyanyi. Akhirnya pas mulai dia mau jadi penyanyi, kita kasih les nyanyi. Ini bingungnya begitu, kalau bapaknya manggung sama ibunya yang manggung, pada datang dong, nggak nanti aja di rumah gitu. Tapi begitu anak saya manggung, yang datang banyak banget. Iya, Karena banyak bawa banget. anak-anak, itu dia. Karena pada bawa anak-anak dan mereka tahu bahwa ini adalah tempat bermain mereka ketemu. Sama anak Apa? Kotak Reborn. sama anak-anak. Kotak amal. belum tahu yang kita nggak pernah tahu nanti ke depannya. Ya lihat aja nanti. Yang penting pasti semua anak-anakku, anak-anak Cua, anak-anak Sela ataupun anak-anak ya teman-teman band kita, mereka pasti punya jejakannya masing-masing, punya mimpinya seperti apa. Kalaupun nanti ketemu di dunia musik ya kita nggak pernah tahu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.